Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ke-8. Pada bagian yang ke-7 yang lalu, karena ketakutannya kepada kakaknya yang akan membunuhnya, Agung Sedayu harus berkuda menuju Sangkal Putung. Saat itu dia telah sampai di tikungan Randu Alas Raksasa, Bulak Dawa. Apakah alap-alap Jalatunda berhasil mengejarnya? Atau malah dia akan mati ketakutan melihat genderuwo bermata satu? Penasaran kan? Selamat mengikuti. Lewat jalan ini, jaranglah orang bertemu binatang buas yang kelaparan dan mencari mangsanya sampai keluar daerah perburuan mereka. Tetapi tiba-tiba mata Sedayu terbentur pada sebuah pohon yang besar menghadang di ujung jalan. Randu Alas. Tanpa disadarinya Sedayu menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu memperlambat larinya. Pohon itu di mata Sedayu seolah-olah berbentuk seorang raksasa yang tegak memandangnya dengan penuh nafsu. Tidak, malahan tiba-tiba rimbun daunnya berubah menjadi kepala hantu yang bulat keputih-putihan, genderuwo mata satu. Hampir Sedayu memekik ketakutan, tetapi suaranya tak sempat meloncat keluar. Sekali lagi ia menarik kendali kudanya, lebih keras. Dan kini kuda itu berhenti. Jantung Sedayu berdebar terlalu cepat. Terdengarlah nafasnya berkejaran lewat lubang hidungnya. Tiba-tiba perasaan takutnya memuncak. Tetapi ketika terpikir olehnya untuk kembali ke Dukuh Pakuwon, hatinya diterkam oleh ketakutan yang lain. Kakaknya siap membunuhnya. Oh, terdengar Agung Sedayu mengeluh. Dirasanya seakan-akan dirinya adalah manusia paling sengsara di atas bumi ini. Kakaknya yang selama ini amat menyayanginya, menjaganya setiap saat, tiba-tiba kini membiarkannya dihadang maut. Bahkan memaksanya untuk terjun ke daerah yang mengerikan itu. Terasa mata Sedayu menjadi basah karenanya. Ia tidak dapat mengerti, mengapa ia harus pergi ke Sangkal Putung malam ini. Ternyata Untara lebih sayang kepada Widura daripada kepadanya. Ibu, ayah, desisnya. Tetapi ia terkejut mendengar suaranya sendiri. Kalau ayah dan ibunya yang sudah meninggal itu tiba-tiba datang, maka ia pun akan mati ketakutan. Karena perasaan itulah maka Sedayu menjadi semakin bingung. Ingin ia berteriak, namun tak bisa dilakukannya. Tanpa disadarinya, ketakutannya itu telah membawanya mendekati bencana yang jauh lebih besar dari yang dihayalkan tentang genderuwo bermata satu. Jauh di belakangnya berderap seekor kuda yang lain, alap-alap Jalatunda. Pada saat Agung Sedayu dibakar oleh ketakutan, pada saat itu alap-alap Jalatunda memacu kudanya habis-habisan. Mula-mula ia ragu-ragu terhadap pemuda yang dikejarnya. Apakah pemuda itu tidak akan mencelakakannya? Seandainya pemuda itu benar-benar seperti yang dikatakan Untara, maka kedatangannya adalah untuk mengantarkan nyawanya. Tetapi kemudian diingatnya, bagaimana sikap anak muda itu ketika Pandai Besi Sendang gabus menyerangnya. Tiba-tiba alap-alap Jalatunda itu tersenyum. Kalau Agung Sedayu benar-benar anak yang mumpuni, ia pasti mengambil jalan timur. Ternyata anak itu menurut Kriya telah mengambil jalan barat. Menyenangkan, desisnya, aku akan mendapat permainan yang baik, jauh lebih baik dari Untara yang luka itu. Maka alap-alap Jalatunda itu pun memacu kudanya lebih cepat. Mudah-mudahan aku dapat menyusulnya. Kaki-kaki kuda alap-alap Jalatunda itu pun berderap pula di atas jalan berbatu menuju Kali Asat. Di benaknya sama sekali tidak terhiraukan genderuwo mata satu di tikungan Randu Alas. Cerita itu pernah didengarnya pula. Tetapi hati alap-alap yang muda itu tidak sekecil hati Agung Sedayu. Karena itu alap-alap yang garang itu tidak pernah gentar seandainya betul-betul ada genderuwo mata satu menghadang di depannya. Bahkan ia akan lebih gentar apabila ia bertemu dengan Untara. Karena itu alap-alap Jalatunda berpacu dengan penuh gairah. Kalau ia dapat menangkap anak muda itu, memenggal kepalanya dan melemparkan kedua bagian tubuh yang terpisah itu, maka ia akan dapat menggetarkan laskar Pajang yang bersarang di Sangkal Putung. Kembali alap-alap Jalatunda tersenyum dan bersamaan dengan itu, kudanya dipacu semakin cepat. Kini ia bertekad untuk dapat menyusul anak muda itu. Di Bulak Dawa Agung Sedayu masih terpekur di atas punggung kudanya yang tegak seperti patung. Dadanya yang penuh sesak oleh gelora perasaannya seakan-akan hendak meledak.
Bahkan akhirnya Agung Sedayu tidak berhasil menguasai dirinya, sehingga beberapa kali terdengar ia mengeluh. Di tengah-tengah bulak yang panjang dan sepi itu, seolah-olah Agung Sedayu mendapat kesempatan untuk meledakkan segala himpitan di dadanya. Agung Sedayu tidak tahu, sudah berapa lama ia berhenti di tengah-tengah jalan di antara sawah-sawah yang terbentang sedemikian luasnya, tetapi akhirnya ia terkejut ketika lamat-lamat didengarnya derap kuda di belakangnya. Perlahan-lahan Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Didengarnya suara itu baik-baik, derap kuda, desisnya. Siapa? Sedayu mencoba untuk menebak. Adakah Kakang Untara? Katanya seorang diri. Kemudian ia menggeleng. Lukanya agak parah, kata-katanya dijawabnya sendiri. Adakah mereka itu gerombolan alap-alap Jalatunda? Kembali ia berkata sendiri. Mendengar kata-katanya itu sendiri dada Sedayu berdentang. Namun karena pengalamannya yang picik maka perhitungannya pun picik pula. Katanya, alap-alap Jalatunda tidak berkuda. Untuk sesaat Agung Sedayu menjadi agak tenang. Bahkan ia mengharap mendapat teman untuk melewati tikungan randu alas. Tetapi tiba-tiba tumbuhlah di dalam benaknya, bagaimanakah kalau alap-alap Jalatunda itu menemukan kudaku? Sekali lagi dada Agung Sedayu berguncang. Pikiran itu semakin lama menjadi semakin kuat. Malah kemudian Agung Sedayu menjadi pasti. Pikirnya, derap kuda itu adalah derap kudaku sendiri, tetapi dengan alap-alap Jalatunda di punggungnya. Demikianlah tiba-tiba kaki Agung Sedayu menjadi gemetar. Dalam kecemasannya, maka lenyaplah segala akalnya yang jernih. Yang ada di dalam hatinya tinggallah, bagaimana aku harus bersembunyi di bulak ini? Derap kuda di belakangnya itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Ia tidak dapat menira-irakan, masih seberapa jauhnya. Namun di malam yang sepi itu, suara derap itu rasa-rasanya tinggal beberapa langkah di belakangnya. Tiba-tiba mata Agung Sedayu tersangkut pada sebuah parit yang agak dalam. Tanpa berpikir lagi, maka dengan tergesa-gesa ia meloncat turun. Demikian tergesa-gesanya sehingga ia jatuh terjerebab di tanah yang becek. Terlatih tatih ia bangun, kemudian berlari-lari terjun ke dalam parit, sehingga pakaian yang basah menjadi semakin kuyup. Tetapi Sedayu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Bahkan kemudian, dengan tidak mengingat persoalan-persoalan yang dapat terjadi kemudian, anak yang ketakutan itu memungut sebuah batu dan dengan batu itu ia melempar kudanya. Kuda itu terkejut. Satu kali kuda itu meloncat, kemudian berputar-putar dan berlari kencang-kencang ke arah tikungan randu alas. Pada saat itulah alap-alap Jalatunda muncul di kelok jalan di belakangnya. Hati anak muda yang sedang berpacu itu pun berdesir ketika di dalam keremangan cahaya bulan ia melihat seekor kuda yang berlari searah dengan kudanya. Adakah kuda itu kuda kawan Untara? Jarak kedua ekor kuda itu masih belum terlalu dekat. Dengan demikian, alap-alap Jalatunda masih belum dapat melihat bahwa di punggung kuda itu tak ada seorang pun yang menaikinya. Karena itu, sesaat ia masih diganggu oleh keraguan-raguannya. Jangan-jangan penunggang kuda itu benar-benar sakti seperti yang dikatakan Untara. Bukankah aku alap-alap Jalatunda? Desisnya. Alap-alap Jalatunda tidak mengenal takut. Meskipun seandainya yang berkuda itu Untara sendiri. Alap-alap yang muda itu tersenyum sendiri ketika dari sudut hatinya terdengar jawaban. Ya, karena kau tahu pasti bahwa Untara sedang terluka parah. Alap-alap Jalatunda itu pun segera memacu kudanya secepat angin. Ia tidak mau melepaskan buruannya atau menunggu sampai ke sangkal putung. Orang itu harus segera ditangkapnya, hidup atau mati. Karena itu tiba-tiba alap-alap itu berteriak ngeri, mirip seperti suara burung alap-alap yang berteriak di udara. Kudanya itu pun berlari semakin kencang seperti gila. Agung Sedayu seakan-akan membeku di dalam air parit yang dingin. Ia melihat seekor kuda lari di muka hidungnya. Dilihatnya pula anak muda sebayanya duduk merapat di atas punggung kuda itu seperti sedang berpacu. Dalam keremangan cahaya bulan Agung Sedayu dapat mengenal bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang tadi bertempur dengan kakaknya, alap-alap Jalatunda. Maka dari itu giginya gemeretak, tetapi sama sekali bukan karena kemarahannya. Untuk beberapa saat Agung Sedayu tidak dapat menggerakkan meskipun hanya ujung jarinya. Hatinya berdebar-debar seakan-akan bunyi guruh meledak-ledak di dalam rongga dadanya.
Suara kuda alap-alap Jalatunda itu pun semakin lama semakin samar. Ketika Agung Sedayu menjengukkan kepalanya yang gemetar, lamat-lamat dilihatnya sebuah nokta hitam semakin lama semakin menjadi kabur. Dan akhirnya hilang seakan-akan ditelan oleh Genderuwo bermata satu di ujung jalan. Tetapi Sadayu kini sudah tidak ingat lagi kepada Genderuwo bermata satu itu. Dan matanya pun kini dapat melihat pohon randu alas itu dengan jelas. Lingkaran yang keputih-putihan di tengah-tengah bayangan hitam itu tidak lain adalah bagian-bagian yang tak berdaun. Sedayu menarik nafas, namun ketakutan yang lain kini mencekamnya. Bagaimanakah seandainya alap-alap Jalatunda itu nanti kembali? Dan perasaan takutnya itu semakin lama semakin menghunjam ke pusat dadanya. Demikian takutnya sehingga akhirnya Agung Sedayu tidak dapat lagi berpikir. Tiba-tiba saja ia berdiri dan merangkak menaiki tepian parit. Seperti orang yang kehilangan kesadaran diri, Agung Sedayu berlari-lari ke arah jalan kembali ke Dukuh Pakuwon. Biarlah kakaknya membunuhnya, daripada mati karena tangan alap-alap Jalatunda yang garang itu. Mula-mula ada juga niatnya untuk lari kemana saja. Tidak ke arah alap-alap Jalatunda dan tidak kembali ke kakaknya. Tetapi kemana, dan apakah yang akan terjadi dengan dirinya besok lusa dan seterusnya. Karena itu maka niat itu pun tak berani dilakukannya. Ketika Agung Sedayu hampir sampai ke pangkal jalan bulak yang panjang itu, sebelum ia membelok tiba-tiba sekali lagi ia mendengar derap kuda. Karena itu langkahnya pun terhenti, dicobanya untuk mengetahui dari arah mana kuda itu datang. Ketika ia menoleh, di sepanjang bulak dawa itu tak dilihatnya sesuatu. Sementara itu derap kuda itu pun menjadi semakin dekat. Sekali lagi Agung Sedayu menjadi sedemikian bingungnya, sehingga kembali ia berlari ke parit ke tepi jalan. Tetapi parit itu melengkung dan berbelok. Karena itu ia memerlukan waktu untuk mencapai kelokan parit itu. Ketika kuda itu muncul di siku jalan, Agung Sedayu baru mencapai tanggul parit, sehingga dengan tergesa-gesa ia meloncat terjun ke dalamnya. Namun orang yang berkuda itu sempat melihatnya. Dan tiba-tiba saja penunggangnya menarik kekang kudanya, dan tepat di muka Agung Sedayu terjun, kuda yang berlari kencang itu pun berhenti. Agung Sedayu masih terbaring di dalam parit. Hanya wajahnya sajalah yang berada di permukaan air. Ketika ia mendengar bahwa derap kuda itu berhenti, maka ia menjadi semakin ketakutan dan kembali merataplah ia di dalam hati. Meratapi nasibnya yang malang semalang-malangnya. Didengarnya orang di atas punggung kuda itu menggeram. Dan kemudian didengarnya orang itu berkata, "Siapa yang bersembunyi di dalam parit?" Mendengar suara itu dada Agung Sedayu bergoncang. Serasa nyawanya telah berada di ujung ubun-ubunnya. "He, jawablah," terdengar suara itu pula. Berat dan lantang, "Siapa itu? Kalau kau ingin berbuat baik, datanglah. Kalau kau tidak datang, bersiaplah. Kita akan bertempur." Agung Sedayu benar-benar menjadi beku. Ia tidak dapat berbuat lagi sesuatu apapun. Tubuhnya menggigil namun mulutnya masih terkunci. Nah, suara itu berkata pula, "Kau tidak mau menampakkan dirimu. Siapapun kau, aku tidak akan takut. Berkemaslah, kita mengadu kesaktian." Sedayu masih mendengar orang itu meloncat turun. Kemudian tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh menjenguknya dari atas tanggul. Melihat orang itu Sedayu benar-benar hampir pingsan. Seorang yang mengenakan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Tubuhnya yang sedang berbalut dengan sebuah kain geringsing. Ketika orang itu melihat Agung Sedayu, maka berderailah tertawanya. "Hei, kenapa kau berbaring di situ? Apakah kau sedang mulai bertapa? Tapa kungkum, ayo wudarlah tapamu sebentar. Kita berkenalan." Orang yang biasa tapa kungkum adalah orang yang sakti, tak akan betah sedemikian lama merendam diri dalam air dikala udara begini dingin. "Ayo bangunlah," Agung Sedayu masih menggigil. Memang udara sedemikian dinginnya, tetapi Sedayu tak merasakan udara yang dingin itu. Sehingga terdengar orang itu berkata lagi, "Benar-benar kau orang sakti. Kau dapat menutup segenap panca indramu sehingga kau tak terpengaruh oleh kedatanganku. Kalau demikian aku terpaksa membangunkan kau." Tiba-tiba orang itu pun meloncat turun. Dengan serta-merta ia mencoba untuk mengangkat tubuh Agung Sedayu. Tetapi tubuh itu tak terangkat. Bahkan orang itu kemudian berkata,
belum pernah aku menjumpai orang seberat ini. Aku telah menjelajahi hampir setiap sudut kerajaan Demak, dan kemudian Pajang, Jipang dan segala pecahan Demak. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala. Tetapi ia berkata pula, bangunlah hai Pertapa mumpung kau baru memulainya. Kalau tidak, jangan kau sebut aku curang kalau aku membunuhmu sebelum kau hudar dari tapamu. Agung Sedayu belum pernah melihat orang seorang pertapa. Karena itu ia tidak tahu bagaimana seseorang mesu diri dengan bertapa. Maka ketika orang itu menyebutnya sedang bertapa, ia tidak mengerti meskipun terasa juga sebutan itu terlalu berlebih-lebihan. Namun ketika orang itu mengancamnya akan membunuhnya, maka dengan susah payah ia mencoba untuk menguasai tubuhnya. Dengan susah payah ia mengangkat kepalanya, kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-9 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.